maaf mengganggu aktivitas Bapak. Ini saya ada tugas dari PPG ya, dari Ibu Erni Maidiah untuk mewawancarai beberapa orang mengenai masalah yang terpilih untuk dicari solusinya itu ya Pak intinya. Masalah yang pertama yang saya ambil mengenai rendahnya motivasi siswa untuk memahami materi matematika yang sedang dipelajari. Menurut Bapak apa yang menyebabkan rendahnya motivasi siswa tersebut? Motivasi siswa kalau yang selama ini coba saya rasakan ya, dan pengalaman di kelas itu lebih kepada mereka itu kayak semacam punya sesuatu di level sebelumnya gitu. Dia punya sesuatu di level sebelumnya, mereka udah tidak suka dengan matematika gitu ya. Sehingga dari nggak sukanya banyak sekali konsep-konsep yang tentunya yang menjadi prasyarat di materi yang kita ajar juga jadi bermasalahnya. Ya udah jadi permasalahan yang numpuk, akhirnya ya udah jadi acuh tak acuh dan pelajaran matematika gitu, karena tidak bisa ngejar. Itu mungkin yang selama ini saya rasakan itu. Kemudian kapan atau ketika keadaan yang seperti apa siswa memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar? Nah, kalau pengalaman saya lebih kepada kita pendekatan personal ya, pendekatan personal. Emang sih ini agak rada lama, tidak langsung beberapa pekan. Jadi kita coba lebih dekat dengan siswa gitu ya, karena dari image mereka itu memandang bahwasanya ya, apalagi kita di pelajaran matematika ya, dianggap guru teh sama aja pasti gitulah gitu ya, gitu udah pelajarannya nggak bikin nyaman, gurunya juga seperti itu. Nah, sehingga dengan minimal mereka suka dulu dengan gurunya, dia juga terbuka di sana, ada celah gitu, ada ruang dia untuk menerima pelajaran kita. Nah, pas ketika itu ya dengan sendirinya mereka minimal dengan suka saja dengan pelajaran kita saat itu ya, itu udah luar biasa mengenai saya. Dan akhirnya dia sedikit demi sedikit bisa mengikuti pelajaran kita. Itu mungkin yang selama ini saya saya alami dan juga yang udah saya lakukan juga. Nah ini untuk selanjutnya tadi kan rendahnya motivasi siswa ya dalam materi matematika. Kira-kira solusi apa yang seharusnya dilakukan oleh guru untuk meningkatkan motivasi tersebut? Mungkin dari model, strategi dan lain-lain. Sebenarnya kita sebelum mengajar itu harus dan penting kita mendiagnosis awal dulu ya. Jadi kita harus tahu dulu capaian ataupun kompetensi yang mereka kuasai gitu ya. Jangan sampai kita itu pas awal pembelajaran. Di awal. Jadi kita tahu dulu nih, sehingga nanti pas ketika kita merancang pembelajaran itu jadi nggak langsung to the point ke mapel atau ke materi yang seharusnya kita ajar. Sehingga nanti kompetensi apa yang mereka belum kuasai, apalagi ke materi prasyarat yang di bab ini nih, dari apa saja. Ketika itu udah kita coba untuk ada kita memilih part tertentu ya untuk pembelajaran, dan barangkali kalau saya suka ada tes dulu ya, sambil memahamkan harusnya gini misalnya gitu ya, seperti ini dalam prosesnya, sehingga mereka terbuka dengan konsep yang mereka selama ini belum gitu ya. Nah dari sana sehingga mereka jadi udah terhantarkan otomatis dengan materi yang kita aja, seperti itu. Terkait dengan motivasi itu gimana Pak? Nah itu dengan mereka sekarang udah pede gitu ya, dan mereka udah punya kemampuan ya, pas ketika kita ngajar mereka jadi connect ya, pas dia termotivasi seperti itu. Itu untuk yang diagnosis awalnya dikasih soal-soal gitu. Diagnosis awal itu yang saya lakukan itu berbentuk tes ya, tes awal, dan langsung juga di kelas langsung kita ini aja gitu, langsung ngetes langsung aja gitu, jadi secara klasikal gitu ya, ini seperti itu ya gitu. Ada dua cara yang saya lakukan, ada yang dilakukan benar-benar tes ya, tes awal kepada siswa gitu ya, yang kedua yang langsung. Nah, untuk tes awal biar tidak memakan waktu kita pakai online aja gitu. Online aja kepada mereka, dan pastikan mereka yang bekerja sendiri udah saatnya, karena tidak akan dinilai gitu, ini hanya mengukur sejauh mana kemampuan mereka gitu, biar tidak mengganggu jam gitu ya.
Nah nanti kita perkuat dengan langsung klasika di kelas gitu ya. Ini pasien-pasien yang menjadi prasyarat di kelas yang kita ajar, khususnya yang bab yang akan kita sampaikan saat itu. Seperti itu. Sampai mereka pede gitu bisa. Pede, nah karena itu faktornya kalau yang saya perhatikan dari kepedean itu gitu. Jadi mereka banyak nggak pedenya itu sebenarnya. Pede bisa mengerjakan itu maksudnya Pak? Iya, jadi justru luar biasanya anak itu pas ketika dia bisa satu soal yang standar itu ya, mereka tuh bangga gitu ya. Jadi makanya kita kenapa perlu ada tes diagnosis sehingga pas ketika kita menyampaikan materi itu sesuai dengan level mereka gitu. Nah setelah itu ternyata juga setelah kita bagaimana tahu pemetaan dari hasil tes diagnosis, kita juga bisa melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi gitu. Artinya kita jangan sampai memperlakukan sama kepada seluruh siswa gitu. Ini nih yang ini kita harus seperti apa pendekatannya, yang udah high lah barangkali kita juga harus seperti apa juga biar nggak bosan seperti itu. Berarti pendidikan kelompok berdasarkan levelnya atau? Nah kalau yang saya lakukan justru secara justru saya itu udah menjadi kebiasaan dari tahun ke tahun dengan menggunakan tutor sebaya. Ya, justru yang hebat-hebat itu akan menjadi tutor sebaya bagi yang dalam tanda kutip sini dalam kompetensi matematikanya ya yang harus di up gitu ya, sehingga yang hebat dengan terus mengalirnya akan semakin hebat ya, yang tadi bermasalah atau mungkin yang masih kurang akan terangkat seperti itu. Berarti dalam satu kelompok itu heterogen ya, ada yang paling bisa. Haidnya, ada yang haidnya, yang itu akan jadi tutor dan nanti yang perlu di up ya. Itu juga. Berarti kita pembelajaran berdiferensiasi itu berdasarkan konten atau apa? Nah, paling kalau untuk masalah tadi untuk memotivasi dari konten pun juga kita perlu ya, dari kontennya. Mungkin tapi kalau untuk konten kita, kalau untuk materi akhirnya kita lebih lebih kepada grade yang paling rendah kali ya, untuk mengikuti mereka yang dari yang paling rendah itu. Kita mungkin juga jangan yang high itu gitu ya. Kalaupun dalam hal cerita mungkin kita juga agak lumayan ya kalau kita mah ya, cerita mungkin kita agak baku untuk materi ya, tapi lebih kepada kita media juga. Jadi makanya juga media saya juga selain ada tes diagnosis juga ada semacam perkenalan ya, ada perkenalan siswa karena sebelumnya kita kan udah ini ya, secara umum oleh sekolah udah difasilitasi bisa menentukan gaya belajar mereka. Jadi pas di awal kita tahu gaya belajar siswa gitu, ada yang kinestetis, ada yang auditori, dan juga ada yang visual. Nah makanya di sini untuk membuat mereka jadi termotivasi ya, kita harus dengan berbagai media kita gunakan. Jadi multimedia gitu ya. Ada yang bisa dilihatnya, ada yang bisa juga langsung dipraktekannya, ada juga yang kita mungkin secara kata-kata, mungkin kalau orang yang auditori saya mungkin sering sekali mengulang kata-kata yang esensial gitu, yang penting gitu ya, diulang-ulang ya, terulang-ulang gitu ya. Oke. Nah itu. Ada lagi tambahan solusinya untuk motivasi Pak? Pernah beberapa waktu yang dulu dalam produk saya juga pernah untuk berdiferensiasi, jadi mereka silakan di upload di Drive ya, atau mungkin kita tugas ya untuk membuat tugas sesuai dengan keinginan mereka. Jadi bebas Video, iya betul, ada bentuk video, ada yang ada yang bentuk puisi, bahkan ada yang bentuk gambar juga, ada anak lukisan itu. Saya harus berpresentasikan ya. Iya betul, digabung-gabungin jadi serba lukisan tuh. Apa gitu silakan. Berarti sebenarnya mereka itu tertarik ya, cuma mungkin harus dari gurunya ya. Betul ya, mungkin kalau dari awal mereka udah di seperti itu kan, kayaknya sih akan berkembang ke sini nggak gitu kalau dari udah senang dengan materi. Jadi masukan buat saya Pak, karena tidak seperti itu. Ada yang ya, saya juga sama lagi sama-sama belajar juga buat belajar gitu. Barangkali ada lagi Pak, jadi dari pembelajaran berdiferensiasi itu konten, media, sama produk ya? Konten, produk, sama tadi kontennya ya, terus produknya sama isi ya, untuk yang berdiferensiasi. Apa pembelajaran dari ini?
kan yang saya lakukan jadi lebih ke produknya juga. Ke produknya. Tadi media masuk ke apa ya? Media itu berarti ke proses, berarti itu proses namanya. Maksudnya ada diferensiasi proses, diferensiasi proses, ada diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Tadi untuk yang proses tadi itu ya kita ya dengan tutor sebaya ini itu bisa kita gunakan. Jadi saya kalau justru untuk tutor itu ada semacam ini apa namanya, ada waktu khusus kepada mereka barangkali dia mau ada konsul di waktu lain gitu. Ya untuk menambah pengetahuannya dan bahkan juga untuk mengimbaskan kepada yang ditutornya gitu. Seperti itu. Berarti untuk proses bisa tutor sebaya dan menggunakan gaya belajar itu ya Pak? Betul dengan berbagai multimedia itu prosesnya. Nah, ada lagi tambahan Pak untuk solusi dari guru untuk meningkatkan motivasi? Ya jangan lupa sih kita tuh juga untuk mengukur keberhasilan kita ya dipastikan kita juga harus dibiasakan merefleksi lah gitu ya. Maksudnya ya direfleksi anak itu dengan pembelajaran hari ini gimana, barangkali mungkin ada yang nggak kita detek harus apa sebenarnya, mungkin mereka punya keinginan juga nih harusnya gini nih Bu atau Pak dan seperti itu gitu. Sehingga apa yang menjadi keinginan mereka ya boleh dong kita dengar gitu, kita dengar. Itu mungkin yang harus kita lakukan adalah merefleksi diri itu, yang merefleksi pembelajaran ya baik buat diri kitanya ya atau punya metode yang kita gunakan. Ya mungkin ya udah tercakup semuanya. Dan ini sekarang masalah yang kedua ya Bapak ya, tentang siswa mengalami miskonsepsi dan kesulitan dalam menganalisis soal serta menerapkan rumus yang tepat untuk menyelesaikan masalah matematika. Menurut Bapak, faktor apa yang menyebabkan hal tersebut? Itu makanya kita pentingnya kita mengajar itu ya memang benar-benar harus apa namanya dari boleh kita dari permasalahan ini, misalkan dari sebuah bab misalnya ini, misalkan materinya itu adalah tentang apa ya, terus apa manfaatnya gitu ya, dan apa ini kaitan dengan kehidupan, itu tuh yang menarik dulu gitu ya. Terus berikutnya kita nanti langsung ke sebuah konsepnya gitu ya, ini konsep materinya. Nah pastikan konsep itu mereka sampai kepada paham gitu ya, sampai kepada paham. Bahkan mungkin beberapa orang yang haikmah boleh sampai membuktikan. Kalau saya sih juga tidak sampai memaksa anak harus bisa membuktikan ya. Tapi minimal mereka mungkin bagi orang-orang yang secara kemampuan atau peminat matematikanya tidak begitu bagus ya, udah kali yang penting dipaham gitu ya, ngerti ataupun juga hafalah konsepnya gitu. Tapi kalau bagi yang apa namanya yang benar-benar dia minat boleh untuk dipahami benar-benar diturunkan. Apalagi karena sekarang saya ngebahas ini tentang apa itu ini ya kalau saya karena materi peminatan jadi tentang trigonometri ya, jadi dari rumus dan cos udah itu nanti akan ngerempet terus gitu. Jadi kita tidak harus hafal rumus, yang penting paham nanti bisa menurunkan sendiri gitu. Kalaupun kita lupa saat ujian, kita bisa dengan cepat bisa mencari rumus itu kan. Jadi kalau itu udah kena, oke. Bahkan juga anak menemukan ternyata pas ketika kita udah belajar begitu banyak rumus, ternyata dalam satu soal itu bisa berbagai rumus yang kita gunakan gitu ya. Bisa dengan cara rumus ini bisa, dengan rumusnya bisa gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi akhirnya mereka bisa membuat generasi tersendiri gitu. Seperti itu. Berarti dari mungkin ketika dia miskonsepsi berarti dia ada kesulitan di konsep mungkin konsep gitu. Terus berikutnya dalam kurang berlatih mungkin kalau di kita mah, makanya di sini kurang berlatih ya. Karena juga ketika konsep udah oke, tapi pas ketika belum diaplikasikan biasanya juga ada miss juga gitu ya. Makanya saya juga suka mengulang ke siswa dibiasakan Anda itu sering buntu saat latihan gitu ya. Jangan buntu saat ujian gitu ya gitu. Jadi makanya itu kurang berlatih. Jadi kalau anak buntu ataupun miskonsepsi saat mungkin pengerjaan tugas-tugas, berarti dia ya itu kurang latihan sebelumnya. Kalau dia udah berlatih dan dia menemukan masalah, dia tanyakan kepada kita ataupun kepada rekannya, ya aman gitu. Nah itu, jadi biasanya mereka itu ya udah mentok udah diem gitu ya, ataupun dia tidak pernah mentok karena tidak pernah mencoba gitu. Nah itu, jadi justru yang dibiasakan anak harus sering mentok, anak itu mentok. Oh dia harus nanti solusinya mentok lagi ya sampai dia tuntas si konsep itu, sehingga nanti pas ketika emang udah tuntas gimana pun soalnya diapa-apain juga nanti dia akan tidak masalah dengan
dengan positif itu mungkin. Iya, dari konsep dan pernah berlatih kayak itu Iya. untuk faktornya. Kemudian Bapak yang kedua ini pertanyaannya, solusi apa yang dilakukan oleh guru untuk menyelesaikan masalah yang tadi ya, mispersepsi dan kesulitan dalam menganalisis soal serta membahas rumus yang tepat. Iya. Ya selama ini yang saya lakukan ya tadi selain pembuktian rumus yang ada itu yang mohon ya, bahkan dibuktikan juga jangan terlalu jangan terlalu ada mungkin ada yang sampai ke rumus banget, ada juga kita buat dengan yang sifatnya pengenalan gitu ya, jadi dengan hal yang sederhana gitu ya, yang sederhana misalkan gitu ya. Misalkan kalau di kelas 10 gimana, misalkan kayak kenapa dua adalah satu, kenapa gitu ya, coba misalkan kayak 4 dibagi 4 berapa jawabannya, misalkan 1 kan dari 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 kan 2 pangkat 2 pangkat 2 kan 2 pangkat, nah di 1 jawabannya kan itu kan enggak terlalu banyak ini ya, tapi kan oh iya bener lah gitu juga. Kita mungkin jangan juga kita tuh mungkin terlalu terpaku juga cara ngebuktikannya, biar kan kita ngebuktikan ke dalam isinya biar real aja gitu mereka berpikir gitu. Terus yang berikutnya pastikan ya kita juga guru memberikan soal-soal yang bervariasi juga itu penting karena itu kita mengenalkan soal-soal yang bervariasi ya, selain mereka juga bisa menemukan mungkin barangkali dengan sendirinya berbagai masalah ataupun hal-hal yang berbeda dalam setiap soal itu ya, boleh kita pun juga memfasilitasi kepada siswa untuk memvariasikan soal gitu, sehingga nanti pas ketika mereka diberikan bentuk soal kayak gimana pun ataupun masalah kayak gimana mereka udah terbiasa gitu. Seperti itu. Itu masalah konsep ya Pak ya? Konsep dengan itu ya, model media atau metode yang digunakan gurunya gimana Pak? untuk konsep ya. Untuk Ada nggak kira-kira? paling kalau untuk media saya mungkin dalam hal ini ya, untuk media itu ya misalkan kita biar anak juga bisa memahami dan membuktikan dia yakin dengan jawabannya, paling ya dengan kalau grafik dengan GeoGebra gitu ya. Sehingga mereka juga bisa yakin dengan jawabannya dan bahkan juga bisa lebih cepat gitu. Tapi penting sekali buat kita saat kita buat gambar itu tidak langsung ke GeoGebra. Ya menurut saya sih jangan langsung, kita biar manual dulu aja, manual. Nanti pas ketika emang udah manualnya udah bisa ya, udah lancar, udah terpikir ya, nanti boleh kita video berhasil. Dan nanti pas ketika udah ngerti konsepnya kan jadi kan dengan cepat kita bisa memvariasikan soal itu ya, oh berarti kalau gini bentuknya, oh berarti jadi dia langsung bisa menyimpulkan gitu kan. Kalau kita ngegambar kan lama kalau dengan berbagai variasi ya, nah yang penting dia tahu yang umumnya dulu dan dia paham, nanti baru ke aplikasi. Jangan sampai dari mulai awal langsung aplikasi, nanti takut tidak kebayang. Itu kan kadang kan kalau anak dengan dia beraktivitas itu kan dia berpadu kan antara pemikirannya, geraknya gitu ya gitu. Nah sehingga dia paham, nah udah paham konsep dasarnya, nanti bagus langsung ke GeoGebra, nanti dia langsung dengan berbagai bentuk pun dia dengan cepat, oh kalau di yang plus jadi min, oh jadi gini, ataupun kalau ditambah variabel lagi jadi gini, ataupun ditambah konsepnya jadi gini, seperti itu. Jadi media itu untuk membantu menemukan sifat yang baru ya? Betul sekali itu. Nah itu ya. Kita bagus dengan menggunakan media itu. Tergantung karakteristik materi atau gimana Pak? Apakah semua bisa pakai J juga? Oh enggak juga sih, enggak juga. Begitu kan itu kan salah satu ya. Emang juga media juga sangat membantu dalam proses pemahaman. Apalagi mungkin anak-anak yang yang visual itu harus kita fasilitasi banget, itu benar-benar ya kita fasilitasi ya dengan gambar-gambar. Kadang dengan tampilan di mana itu akan membuat dia akan cepat ingat dan akan cepat paham ya, seperti itu. Yang penting mah tertariknya itu sih sebenarnya ya. Nah untuk model pembelajarannya Pak mungkin seperti apa? Jadi sih itu bebas sih ya, bebas. Yang penting konsepnya terpusat pada siswa gitu ya. Terpusat pada siswa. Jadi sebenarnya ya kita ya fleksibel sih kapan kita mungkin ceramah gitu ya, karena ceramah juga penting juga sih. Masa kita langsung diskusi, kan ada ceramah dulu untuk memberikan arahan umum kepada siswa, ceramah dulu, tapi nanti lebih dominan justru kepada siswa. Kalau yang saya lakukan selama ini adalah saya lebih memahamkan konsep di awal, dari mulai A sampai Z juga itu habis itu ya pemahamannya. Jadi udah langsung dirunut nih si konsep itu.
nanti kan itu kan lebih umum ya, lebih umum dan mungkin juga apa namanya lebih cepat juga. Nanti setelah itu semua dibahas langsung per kelompok dan nanti mereka menjelaskan ulang di apa namanya di ya di depan gitu. Jadi nanti misalkan dalam waktu 2 minggu nih yang 2 minggu sorry di waktu 2 bulan, yang 2 minggu itu hanya untuk konsep aja, nanti yang enam pekan ini justru mereka yang berdiskusi dan mereka yang mempresentasikan itu gitu. Itu yang saya lakukan gitu. Jadi benar-benar siswa yang menggali itu gitu. Nah, itu. Dalam proses itu kan barangkali ada kekeliruan, Pak. Itu gurunya gimana, Pak? Itu tuh ya mengkonfirmasi, jadi mereka itu tidak bisa apa namanya sebelum yang namanya presentasi itu harus apa namanya masuk dengan kita gitu. Dari mulai konsepnya, cara mengerjakan soalnya gitu ya, kita lihat dulu, walaupun itu juga dalam hal itu memberikan kemerdekaan sih gitu ya. Mangga kita mau dengan kadang kan beberapa hal dalam materi itu mereka yang kita nggak duga ya, kok gini ya itunya cara penyampaian, teman juga kok solusinya gini gitu ya gitu. Kita sangat menghargai gitu. Menghargai itu. Jadi tidak harus kayak kita enggak gitu ya. Silakan, cuma nanti kalau sifatnya mungkin hal yang wajib ya kita boleh pakai doa, tapi ini boleh kalau pakai yang cara ini juga silakan, tapi boleh kalau ini juga dipakai gitu. Karena gini misalkan gitu ya, anak itu misalkan sekarang lagi konsep misalkan tentang rumus jumlah misalkan penjumlahan sin dan kos misalkan gitu ya. Tapi kenapa pas ketika apa namanya dia itu mengerjakan soal kok pakai rumus yang lain ataupun dia pakai hanya persamaan aja gitu. Padahal kan dia lagi ngebahas ini kan gitu ya. Yang dia kerjakan benar sih benar, nggak salah gitu. Cuman masalahnya kan sekarang kalau lagi konsepnya ini kenapa tidak pakai cara ini gitu ya. Makanya kalau pernah ingin mungkin juga boleh misalkan ini cara sesuai dengan apa namanya dengan bahasannya ini adalah cara yang sebelumnya kan misalkan dengan cara sebelumnya, tapi ternyata ini lebih cepat yang ini. Memang nggak aja gitu seperti itu. Nah, Jadi alternatif ya, Pak. Betul. Itu lebih ke tutor sebaya juga ya berarti ya. Betul, kalau yang saya lakukan tetap tutor sebaya, tetap itu yang sehingga benar-benar berfokus pada siswa gitu. Iya. Nah, nanti ketika presentasi itu udah menjadi ya, semacam kesempatan kelas, tidak ada yang saling mendominasi gitu. Itu hanya boleh apa namanya mendominasi saat terjadi di luar, maksudnya ketika pas diskusi, pas ketika di depan kelas itu harus semuanya sama. Artinya tiap orang udah punya PJ dan siap bertanggung jawab dengan pembagiannya seperti itu. Jadi sudah dipastikan paham juga ya, Pak ya. Betul sekali itu, seperti itu. Untuk kan sekarang lagi ini ya program based learning, ada project based learning. Nah itu gimana disesuaikan dengan karakteristik dan siswa dan kita lebih ke yang problem based learning, kita ada masalah didikannya, kita berikan problem nanti yang mereka menganalisis gitu ya. Mungkin kalau project ya kita paling nanti di akhir paling ya di akhir bab kita ngambil project ya, berikan project apa namanya, tapi projectnya juga yang saya lakukan tidak apa namanya itu tidak sampai kepada action sebuah project hasil produk yang gimana, tapi lebih ke soal-soal lagi aja gitu ya, yang soal-soal cerita misalnya yang kaitan dengan aplikasi dari materi itu silakan dianalisis oleh mereka gitu, terus nanti dipresentasikan juga pada akhirnya gitu. Jadi dulu mungkin kita untuk matematika belum sampai itu ya, teman. Saya juga kalau di pelajaran di materi lain mungkin juga bisa aja ya. Yang dulu pernah saya lakukan kayak program linear ya, proyeknya dia survei pasar misalkan. Pernah kan nanti buat makalahnya survei pasar dan bahkan juga survei pedagang juga tidak masalah. Misalkan dia ada pedagang gorengan misalnya itu ya, misalkan ini dia buat 2 produk, misalkan ada gorengan, ada goreng misalnya bala-bala dengan goreng apa lagi tahu misalnya atau di mana lah gitu, atau cireng ya. Entah dari kedua produk itu mana yang lebih menguntungkan, misalkan bisa dengan harga sekian, bahannya sekian, jualan sekian, nanti bagaimana. Itu pernah saya lakukan itu hampir berapa tahun dulu gitu ya, pas ketika ngajarin umum gitu, pas sekarang saya peminatan jadi enggak, karena sekarang kalau begini ya, jadi hanya lebih ke trigonometri, lingkaran dan suku banyak gitu ya. Lumayan untuk project. Iya gitu, mau paling ke soal-soal cerita saja gitu untuk jadi kita lebih ke problem based ya learningnya sih. Itu mungkin ada tambahan lagi Pak?
Nah, untuk misalkan Bapak ngambil PBL, tapi tetap itu dilakukan tetap sebaya. Betul, tetap itu Jadi, udah menyelesaikannya itu dalam kelompok gitu ya. dalam kelompok ya, dalam kelompok. Jadi saya tugasnya adalah berkeliling. Jadi saat mereka berdiskusi ya saya harus memandu mereka juga dong. Misalnya pas mereka mak ini, jadi kita bertanya. Tapi juga harus hati-hati kita saat kita mengarahkan mereka, jangan sampai kita ingin langsung memberitahu, jangan. Biarkan kita kasih step satu dulu. Kalau mereka belum bisa kasih step 2 seperti itu. Jadi harusnya gini, nggak gitu juga. Coba kalau gini gimana gitu. Terus saja sampai mereka menemukan sendiri masalahnya gitu. Jangan sampai kan kita langsung ingin buru-buru ini harusnya nggak gitu. Jangan. Biarkan mereka terus saja berpikir gitu. Biar juga ada proses inquiry-nya juga gitu buat mereka. Pak, nah ini satu lagi Bapak, untuk LKPD itu Pak, lembar kerja sertifikat itu bagaimana? Untuk LKPD yang sekarang ini harus ada tiap pertemuan itu. Maksudnya kalau sekarang mungkin saya jadi lebih ke ini ya, ke mohon maaf ya, jadi lebih ke buku yang sudah ada jadi yang dengan diberikan karena harus ini ya, jadi pesan ini soal latihannya itu, soal latihannya. Paling ada buku mandiri, paling juga buku mandiri yang mereka lakukan, nanti ada yang secara kelompok dan yang secara pribadi. Jadi memang mungkin setiap pertemuan itu harus ada evaluasi soalnya Pak ya? Ada justru, jadi kita itu ya evaluasi itu tidak hanya saatnya hanya formatif aja, apalagi kita kan justru yang saya suka berangkat ke anak, justru yang Bapak inginkan adalah nilai harian gitu. Justru mereka aktif di kelas setiap harinya, mereka juga benar-benar belajar matematika yang sesungguhnya gitu. Tidak hanya di formatif dan sumatif saja gitu. Itu lebih efektif untuk dikerjakan langsung atau dibawa pulang misalnya? langsung dikerjakan ya, jadi langsung dikerjakan, jadi langsung saat itu juga dikerjakan. Tidak sampai harus dibawa pulang gitu. Mungkin nanti kalaupun ada beberapa hal yang harus dibawa pulang ya nanti dibawa lagi ke sekolah untuk didiskusikan. Itu hanya untuk memperpanjang waktu aja gitu barangkali. Misalnya barangkali kurang diperpanjang waktunya kan di rumah gitu. Untuk tidak yang menjadi perluasan tersebut harus ada tugas PR di rumah, itu yang selama tidak seperti itu. Justru biar ya mereka juga jangan jadi beban itu, ya ketika di sekolah bisa digunakan ya, ataupun dikerjakan kenapa tidak saat itu dikerjakan. Ya, kalau perlu perpanjangan ya mangga. Kalaupun saya ngasih PR ini sifatnya kepada soal-soal yang sudah dibahas sebelumnya gitu, untuk pelajaran aja itu PR. Itu PR. Jadi soal yang sudah ada gitu ya, terus mereka tinggal ini soal yang sejenis. Tapi kalau yang sifatnya pengkonsepan mah ada di dalam kelas. Berarti itu sudah ya Pak ya? Dan semuanya mungkin, oh iya satu lagi, untuk tadi terkait dengan evaluasi tadi, berarti soalnya itu serupa gitu ya Pak? Itu hanya untuk evaluasi yang sifat latihan ya. Jadi evaluasi untuk hari pembelajaran hari itu gitu ya Pak? Harian ya? Oh, karena evaluasi saya itu dengan dia ke depan kan juga sebagai evaluasi ya gitu. Oh iya. Ya gitu ya, betul gitu ya. Jadi evaluasi masa itu tidak hanya mungkin pribadi ini ya, dengan dia itu ke depan, dia presentasi, dia menjawab jawabannya juga udah jadi evaluasi bahasanya. Itu justru evaluasi real menurut saya mah. Ada itu mau ke depan, bahkan mereka tanpa senjata dalam artian ya, dia langsung tangan kosong, itu udah evaluasi luar biasa. Bahasa itu dia udah nilai plus lah itu ya. Artinya sudah memahami konsep dengan baik. Betul, apalagi pas sudah nuliskan, apalagi mungkin bagus lagi dia nulis sambil ngomong gitu ya. Udah biasa. Udah ya temannya, udah di mata saya udah oke. Boleh Bapak kalau ada kesimpulan dari Bapak intinya untuk menambahkan boleh? Iya, ya mungkin untuk pelajaran matematika ya, pelajaran kita di sini sebenarnya mereka itu ya
bukan masalah jelek tidak jelek dengan matematikanya ya. Mereka itu punya potensi luar biasa dalam matematika, apalagi matematika kan pelajaran yang digunakan dalam keseharian gitu ya gitu. Makanya kita sering-seringlah mengaitkan sebisa mungkin mengaitkan mapel kita itu dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mereka itu ya terasa itu ya bagian dari keperluan dirinya gitu ya. Terus berikutnya pastikan ya kita jangan menjudge anak langsung kamu nggak bisa atau gimana, jangan ya, tapi cobalah diawali dengan tadi itu tes diagnosis itu gitu ya, sehingga kita nanti pas ketika pembelajaran ya berdasarkan tes itu artinya kita merancang pembelajaran itu benar-benar dari hasil tes diagnosis, sehingga apa yang kita lakukan di proses pembelajaran ya dengan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak gitu ya. Gitu. Sehingga tadi itu anak-anak yang tidak termotivasi pun dengan pola mengajar seperti itu dianggap jadi termotivasi gitu. Nggak merasa numpuk, waduh ini berat banget matematika gitu, dengan auranya aja pelajaran udah nggak suka seperti itu. Itu barangkali. Ya, Iya, Pak. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bapak. Alhamdulillah ini udah ada beberapa solusi ya, dan mudah-mudahan bisa saya terapkan juga di pelajaran sebagai ya sama-sama ini nanti variasi. nanti boleh mungkin Bu Ati nanti ke saya juga ini ya, minta umpan balik juga boleh, nanti mungkin boleh juga ke kelas sekali-kali biar sama-sama saling apa namanya saling ya saling memberikan umpan balik gitu ya. Karena kebiasaan kan belum tentu saya juga lebih baik ya, jadi harus jadi kebiasaan baik, kita harus saling merefleksi diri, saling umpan balik itu bagus dan harus menjadi budaya itu teh. Kan kadang di koreksi kita nggak mau ya, padahal harus itu justru beruntung kalau menjadi koreksi ya, kita akan ada perbaikan. Untuk perbaikan. Ya, Bapak terima kasih atas waktunya ya, Sama-sama, meluangkan Bu. untuk wawancara ini. Alhamdulillah terima kasih ada jawaban dari Bapak ya. Semoga ini menjadi perbaikan bagi saya khususnya untuk kedepannya ya Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.